Oh iya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala bila ba'da. Wa sahbihi wa ba'd. Ayo sekalian, kita sudah pelajari dasar-dasar dari i'rab. Ini berarti yang dibahas adalah isim. Kenapa? Ada majrur. Hanya isim yang majrur. Baik. Ada ini yang kita pelajari mu'rab ya, yang mu'rab yang berubah barisnya. Ada berapa kemarin? Sembilan. Ada mulai mufrad. Kan ada marfunya kan? Ada marfunya tuh? Ada mansubnya, ada majrurnya kan? Pahami? Isim yang 9 itu yang mu'rab yang berubah barisnya seperti mulai isim mufrad sampai mamnu min as-sarf. Ya, itu yang berubah barisnya. Itu ada 3 keadaannya. Ada marfu, ada mansub, ada majrur. Kalau isim mufrad marfu pakai apa? Marfunya alamannya dhamma, mansubnya fathah, majrurnya kasrah. Jamak muzakkar salim mansub pakai wow, mansub pakai ya. Ya. Sekarang kita coba terapkan di istilahnya i'rabnya. Ini belum. Kita ke isim yang marfu dulu. Berarti apa? Hanya marfu yang dibicarakan. Ya. Hanya marfu yang dibicarakan. Tidak masuk mansub, tidak masuk majrur. Artinya marfu itu yang 9 isim itu. Nah, kapan isim 9 itu dibaca marfu? Contoh, dun atau al waladu. Al waladu. Kapan dibaca begini? Waladan. Kapan dibaca begini? Terus waladin. Kapan dibaca mansub majrur? Kapan dibaca ini? Kapan dibaca begitu? Kapan? Itu kita pelajari. Ya. Isim mufrad marfunya semua yang marfu seperti al muslimuna marfu ya. Kapan pakai wow? Artinya apa? Yang 9 itu kapan dipakai? Yang marfunya itu. Ini dulu pelajari. Yaitu ketika dia sebagai mubtada, pakai bahasa Indonesia ya. Mubtada. Ketika dia sebagai mubtada. Apa itu mubtada? Mubtada itu setiap kata yang terletak di awal kalimat. Kata yang terletak di awal. Contoh, alhamdu. Tidak boleh alhamdi. Tidak boleh dah. Makanya ini, apa yang menyebabkan dia bersama? Ya. Karena mubtada ibtidai terletak di awal. Pahami? Jadi semua kata yang terletak di awal itu hukumnya marfu. Makanya alhamdulillah. Makanya alhamdulillah terletak di awal. Makanya dia marfu. Saya bahasakan lebih sederhananya. Saya ulang kembali. Ini kan yang isinya 9 yang marfu kan? Dari mufrad sampai mamnu min as-sarf itu keadaannya marfu. Pertanyaannya, kapan dibaca marfu?
Kapan dibaca dhamma? Kapan dibaca ada wawunya? Dipahami? Ketika satu, dia sebagai mubtada. Mubtada itu kata yang terletak di awal kalimat. Ya, contoh, al muslimuna, ya, solihuna. Marfu kan? Karena wow, jamak muzakkar salim. Tidak boleh dia mansub di sini. Tidak boleh juga majrur. Paham tidak? Paham kira-kira? Sudah paham maksud saya? Artinya kapan dibaca ada, artinya marfunya. Tentu sudah hafal marfunya kan? Yang marfunya kapan dibaca itu? Enggak sembarang ya, enggak sembarang. Ya, ketika dia sebagai mubtada, terletak di awal kalimat. Tidak boleh al-muslimin, tidak boleh. Harus al-muslimuna. Contoh lagi. Abuhu. Solihun. Ini kan dia apa? Asmaul khamsah. Maksudnya marfu pakai wow. Kapan ada wawnya? Ketika dia sebagai mubtada di awal kalimat. Tidak boleh dia pakai abihi, tidak boleh. Karena marfu, mubtada itu selamanya marfu. Pahami? Mubtada selamanya marfu. Artinya ya, isi yang 9 itu yang marfu, kapan dibaca begitu? Ya, ini juga nanti ada, kapan dibaca masuk? Ada juga majrurnya. Contoh yang majrur. Al masjidu. Kabirun. Al masjidu. Kita pakai jidu. Kapan dibaca majrur? Kapan majrur? Ketika ada huruf jarnya, fil masjidi. Jadi alama-alamanya ini kekhususan untuk istilahnya mubtada. Contoh lagi. Kan ada muslimun, musliman, muslimin. Ini kan marfu kan? Al muslimuna, al muslimina. Begitu jadi demikian. Ini marfu, mansub, majrur. Yang ini tidak langsung marfu begini, tidak langsung begini. Ada sebabnya. Ada sebabnya dia barisnya dhamma. Ada sebabnya dia wanun. Istilahnya yang begini namanya marfu. Pahami? Ya. Ini juga ada sebabnya. Nah, yang menjadikan penyebab marfu ini itulah tadi. Ya, ada namanya mubtada di awal kalimat. Kenapa marfu? Karena dia mubtada. Isim yang marfu itu banyak. Yang marfu, kadangnya marfu. Artinya kadangnya marfu itu satu, kita pelajari ada pasangannya namanya khobar. Ini satu ketuang, mubtada khobar, tidak bisa dipisah. Ya, ini terletak di awal kalimat. Khobar penjelasannya mubtada, artinya mubtada itu butuh penjelasan. Contoh tadi al muslimu solihun. Orang Islam itu soleh, menerangkan, diterangkan. Dalam bahasa Indonesia ya, kayaknya begitu. Yang menerangkan siapa? Soleh. Yang diterangkan al-muslimu. Ya.
Yang diterangkan mubtada, yang menerangkan khabar. Tidak bisa terpisah. Dua-duanya marfu. Dua-duanya marfu. Ya, mubtada, khabar. Paham tidak? Paham tidak? Mubtada itu yang terletak di awal kalimat. Ya, contoh tadi alhamdulillahi. Ini kenapa dia baris dhamma? Kenapa? Kenapa marfu? Karena awal kalimat. Apalah marfunya? Dhamma. Kenapa pakai dhamma? Isim apa? Mufrad. Itu sudah mengirob. Ya. Lagi. Al muslimuna solihuna. Marfu. Kenapa marfu? Karena mubtada awal kalimat. Apa lamanya? Apa lama marfunya? Wow. Kenapa pakai wow? Karena jamak kersa salim. Karena ada juga marfu pakai dhamma. Kalau mau pakai dhamma kan ada berapa? Ada yang musakkar sama isim mufrad. Jadi setiap kata yang terletak di awal kalimat itu mubtada. Itu mubtada. Mubtada hukumnya marfu. Paham enggak? Ini bahasa sederhananya. Enggak, bukan cuma dhamma marfu, banyak marfu yang lain. Ada waw, ada dhamma muqaddarah, ada alif. Ya kan, contoh lagi. Al waladani solihani. Marfu enggak? Marfu. Kenapa marfu? Ya mubtada awal kalimat. Apa lama marfunya? Alif. Kenapa alif? Musanna. Paham tidak? Lagi. Agar bisa al-fata ya solihun. Pemuda itu orang soleh. Marfu enggak? Pasti marfu kan di awal kalimat. Terus apa lamanya? Berarti kalimatnya dhamma muqaddarah. Kenapa dhamma muqaddarah? Isim apa? Isim maksur. Isim maksur ya? Isim maksur. Ya, dia apa? Ini lanjut. Solihun, tidak boleh solihin. Itu rumusnya. Kalau antum sudah paham rumusnya, pasti solihun. Kalau paham ini mubtada, pasti khobar di sini. Marfu pasti. Tidak boleh solihin. Di mana ada mubtada pasti ada khobar. Di sini pasti marfu. Kita i'rab. Marfu karena sebagai ya, marfu sebagai apa lama marfunya? Dhamma. Kenapa dhamma? Karena enggak. Terkait marfu itu hukumnya istilah mubtada dan khobarnya. Dipahami? Ya. Alamatnya, tandanya itu yang 9 isim. Apa alamatnya? Kenapa dhamma? Isim dan isim mubtada. Isim mufrad. Alamatnya itu terkait dengan isim 9. Kan alamatnya waw, ada alamatnya alif, ada alamatnya dhamma. Paham dah? Terus saya katakan marfu terkaitannya dengan yang ini. Kita pelajari. Apa maksudnya begini? Tidak langsung dia isim itu baris dhamma, tidak langsung, pasti ada sebabnya.
Pahami? Tidak langsung isim itu marfu. Yang menjadikan marfu salah satunya inilah mubtada khabar. Pahami? Yang menjadikan baris dhamma isim mufrad ya mubtada. Itu kan sudah pelajari kemarin, ada isim mufrad, ada musanna, sampai mamnu minas saraf. Itu ada alamatnya marfu, ya kan? Mansub, alamatnya apa? Dhamma, wow, ya kan? Dan ini yang marfu tidak langsung itu langsung baris dhamma, tidak langsung marfu. Ada yang menyebabkan dia marfu. Paham nih? Yang menyebabkan marfu isim itu adalah mubtada, ibtida, terletak di awal, dan khobar. Banyak nanti di bawahnya. Ya, salah satunya ini kita pakai dua paten. Yang menyebabkan isim marfu itu adalah karena dia sebagai terletak di awal kalimat dan sebagai khobar. Adapun alamatnya, tandanya itu yang masuk di nama isim. Apakah mufrad pakai dhamma, musanna pakai alif, jamak muzakkar salim pakai waw, jamak muannas salim pakai dhamma. Paham nih? Ya, artinya istilahnya kalau katakan al-muslimi tidak langsung jadi, tidak langsung isim itu tidak langsung begini, pasti ada sebabnya. Dipahami? Sama dengan al-muslimu, tidak langsung dia marfu, pasti ada sebabnya. Sebabnya mubtada khobar marfu. Contoh lagi, Muhammad. Kasih mi'rab, kasih baris. Kan tidak ada barisnya tuh? Tidak ada barisnya. Bisa juga Muhammadin, bisa Sholihin kan? Ya kan? Bisa? Bisa. Bisa juga Dun, bisa juga Sholihun. Nah sekarang kalau begini bentuknya, di awal kalimat itu apa istilahnya? Mubtada pasti marfu. Kalau marfu ini, ngikut ini juga marfu. Pasangan. Makanya Muhammadun Sholihun. Nah, tidak boleh dia Muhammadin, karena di awal kalimat. Kalau di sini marfu ya, pasti juga marfu di belakangnya, karena ngikut. Pahami? Ini istilahnya mubtada khobar. Yang menyebabkan marfu ini apa? Karena sebagai khobar. Yang menyebabkan marfu sebagai mubtada. Itu istilahnya. Paham nih? Nah, jadi kalau ada nanti kita gundul, jangan salah baca lagi. Jangan dibaca Muhammadin. Tapi kita Muhammadun karena di awal kalimat. Jelas ya? Nah, baik. Kita nanti sudah paham mubtada khobar kan? Nah, kita ke hukum-hukum yang berlaku sama mubtada. Ada hukumnya. Satu, mubtada itu pasti isim. Pasti isim. Tidak ada mubtada fi'il. Ya. Dua, mubtada selalu marfu. Tiga, dia selalu ma'rifah. Ma'rifah itu ada alif lamnya. Baik, untuk ma'rifah, sedang sedikit agar dipahami, di dalam bahasa Arab ada penunjukan yang jelas, ada juga yang tidak jelas, dengan tidak jelas orangnya. Kalau kalimat itu, contoh alhamdu, beda dengan hamdun. Hamdun pujian, tapi pujiannya itu menyeluruh, kena semua. Tapi kalau pakai alnya, jelas
Pujiannya untuk siapa? Lillah. Kalau ada alif lam berarti itu jelas. Ya, jelas menunjukkannya. Kalau tidak ada alif lam, ngamban atau siapa? Umum semuanya. Itu maksudnya ini namanya nakira. Ini ma'rifah. Kalau Muhammadun jelas enggak? Jelas, berarti ma'rifah juga. Meskipun tidak ada alif lamnya. Nama orang masuk. Ya kan? Nama orang masuk. Huwa. Jelas enggak? Jelas diganti. Dia. Berarti masuk. Yang jelas, yang bukan ma'rifah, tidak ada alif lamnya. Jadi, mubtada itu selalu ma'rifah. Tidak boleh waladun solihun. Tidak boleh begini susunannya. Jelas ya? Tidak boleh susunannya begini. Harus ini ada alif lam, atau nama orang, atau dia domir. Jelas ya? Kaidahnya ini mubtada. Ya, isim harus selalu ma'rifah, marfu ya, marfu harus selalu ma'rifah. Ma'rifah itu ada alif lam. Itu kaidah dari mubtada. Jelasnya untuk mubtada paham ya? Paham ya? Jelas ya? Ini artinya mubtada itu ketentuannya harus isim. Harus selalu marfu. Marfu itu imma dia marfu pakai waw, pakai alif, pakai dhamma. Harus selalu ma'rifah. Tidak boleh kalau tidak ma'rifah. Itu kaidah umum dulu. Oh, kalau di awal kalimat, kalau mubtada pasti isim. Pasti isim. Dan di awal kalimat ada juga baik, pertanyaan sangat bagus. Saya lupa memang. Makanya bingung. Jenis kalimat dalam bahasa Arab ada dua. Ya, kalimat dalam bahasa Arab ada dua. Ada namanya kalimat isim, ada namanya kalimat fi'il. Kalimat isim, kalimat yang diwali isim. Kalimat fi'il, kalimat yang diwali fi'il. Contoh, al-waladu, anak itu yusol li fil masjidi. Berarti isim enggak? Isim, berarti ini susunannya mubtada. Fi'il yusolli al waladu. Kan pada mah. Pada katanya, tapi dibalik-balik aja. Ini fi'il, ini isim. Kalau diawali fi'il berarti kalimat fi'il namanya. Namanya beda terus itu fi'il fa'il istilahnya nanti. Tapi selesai ya, apa ya guru? Al-waladu yusolli berarti kalau kalimat itu diawali isim, maka kalimatnya ismiyah, isim namanya. Susunannya apa? Pasti mubtada khobar. Ingat, kalau ada mubtada pasti khobar. Tapi kenapa di sini fi'il? Nanti. Karena khobar itu bisa fi'il, bisa isim, bisa huruf. Cuma yang tidak bisa adalah mubtada harus isim. Ingat, khobar itu tidak mesti isim. Khobar itu bisa fi'il, bisa isim, bisa huruf. Ya. Terus yang kedua ini susunannya fi'il, fa'il. Susunan kalau kalimat diawali fi'il berarti susunan kalimatnya fi'liyah namanya, fi'il. Berarti lelai keadaannya berlaku. Fi'il fa'il bukan lagi mubtada khobar. Pahami? Hah? Untuk sementara, oke. Ya, khair insyaallah. Cukup dulu ya.
Apa tuh? Apa? Enggak, ada katanya, ada katanya. Ada katanya. Ada terkait. Ya, artinya kita harus tahu jenis kalimat dulu. Kalimat yang dia wali isim itu susunannya mubtada khobar. Pasti nih. Kalimat dua fiil ya bukan mubtada. Jangan sampai antum mengatakan kalimat di awal fiil mubtada, bukan. Ya, bukan. Karena mubtada itu harus isim. Baik, itu lain lagi ceritanya nanti. Ini ya dulu. Ya. Kalimat yang pada pasti ma'rifah. Pasti. Pasti. Marfu juga. Ya. Tidak boleh tidak boleh tidak ada alif lamnya kalau mubtada. Kecuali ada pengecualian nanti, ada pengecualian. Ada. Tapi asalnya tidak boleh.